kalian lihat ya, ini Loli ya, bukan orang lain ya. Nih, dia kasih gue video ini. Jadi menurut kalian, kalau kalian jadi gue, apakah lo masih meragukan bahwasannya Loli itu hamil? Ya gue kalau ngeliat kayak gini mah, ini dia nggak ada ngekat-ngekat loh. Artinya dia beneran gak hamil. Di saat dia ngasih tahu ke gue ya, pastinya gue bela dia dong. Masa iya nggak gue bela? Artinya hoax dong, Mail pada saat itu menurut gue awalnya ya. Tapi ya ternyata itu deh. Udah deh kak. Ada suaranya Lama nggak? nih anjing. Gak ada suaranya, emang gak ada suaranya tuh. Lama banget loh ah. Loli minta hapus story. Story yang mana? Story gue yang gue kelai sama dia di IG. Gue kena UU ITE, kenapa? Gue nyebarin apaan? Orang gue nggak ada ngomong statement apa-apa kok. Gue cuma ngasih tahu nih, si Loli waktu tes pack ngasih tahu ke gue kalau dia negatif. Makanya gue bela dia pas kemarin. Hasil gimana? Hasil polisi tahu. Hasil itu ternyata tidak boleh dipublikasikan. Nanti di persidangan. Kak Niki, ini Pak Ya? kemarin Kak, saya udah ngobrol panjang tuh sama Loli mengenai hijab dia. Saya malah dimaki-maki habis-habisan sama Loli Kak. Kenapa sih Kak? Kayaknya ada yang ditutup-tutupin gitu di balik hijabnya itu. Apa sih Kak kalau boleh tahu? Kalian tidak tahu di balik hijabnya itu ada masalah yang dia sembunyikan begitu besar. Masalah besar apa itu Kak Niki? Sampai akhirnya itu anak kelayangan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk mengaborsi. Coba bayangin. Oh, menyembunyikan aborsi. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini Loli bener-bener ya. Baru tahu saya Kak Niki. Sakit hati saya. Emangnya Kak Niki tahu dia aborsi di mana? Terus dia cek kandungan di mana? Emangnya Kak Niki tahu? Saya tahu dia aborsi di mana. Saya tahu dia cek kandungan di mana. Oh, tahu. Ya udah kalau tahu mending datangin aja gitu. Kalau kalian mau kasihan sama dia, kalian asuh, kalian ambil. Saya juga nggak mau nerima dia. Misalkan nih Kak Niki mau ngasih ke saya nih tuh anak, saya juga nggak mau nerima. Soalnya kemarin saya dibentak-bentak. Sakit hati saya. Saya membesarkan dia dengan sepenuh hati, memberikan perhatian, kasih sayang yang full seperti keluarga yang utuh. Tapi itu anak memilih untuk menghancurkan hidupnya sendiri beserta laki-laki biadab. Siapa tuh laki-laki biadab maksud Kak Niki itu siapa? Ini parah nih. Si tukang semir itu. Harusnya dia ini yang masih sekolah di UK. 2 tahun lagi dia sudah bisa menempuh universitas yang dia inginkan. Tapi apa? Dia menghancurkan masa depannya sendiri demi membela bukan bapak kandungnya, membela laki-laki yang dikenalin sama tuh keluarga haram jadah tuh yang di UK itu. Gitu banget ya si Loli ya Kak ya. Udah capek-capek ngedidiknya tapi kayak gitu ya. Air susu dibalas dengan air tuba, benar nggak sih? Ini parah nih. Gila lu anjing. Tuduhan yang dialamatkan kepada Fadel Bajideh tak main-main. Ia diduga menghamili Loli, anak Nikita Mirzani yang masih di bawah umur. Tak hanya itu, ia juga dituduh memaksa Loli melakukan aborsi bahkan sampai 2 kali. Polisi sudah turun tangan seiring Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh. Namun, pria 19 tahun tersebut mendadak kurang sehat. Martin Bajideh, kakak Fadel, mengungkapkan kondisi adiknya selama 3 hari terakhir. Kedatangan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan surat keterangan dari dokter mengenai kondisi Fadel. Mual yang dialami Fadel Bajideh bisa jadi karena dipicu perasaan cemas dan stres.
Bahkan dalam kondisi tertentu, rasa mual yang tak tertahankan bisa berakibat muntah. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Makanya saya sama Niki, ini kita cari keadilan. Bagaimana cara membuat laporan? Ini pasal-pasal yang bisa kita laporkan. Dan sebelum kita lapor, kita dilakukan gelar. Jadi tidak semudah itu kita membuat laporan, karena dari unit penyidik itu sempat membuat gelar kecil dalam perkara ini, apa buktinya, apa kejadiannya, dan sebagainya. Nah, berdasarkan hasil gelar itu layak untuk dilakukan membuat laporan polisi untuk dilakukan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada dan tidaknya sebuah peristiwa pidana di dalam persoalan ini. Seperti itulah persoalannya. Sekarang ini adalah proses penyelidikan. Bukti-bukti saya dapatkan berawal dari adanya WhatsApp dan foto-foto dan seorang saksi yang mendatangi saya di seputaran Tebet ini. Jadi saksi itu datang, saya ajak ketemu di seputaran Tebet ini. Apa yang kamu punya data? Karena Niki yang ngasih tahu saya, bang, itu nanti ada seseorang, bang, ini ketemu. Ya udah, suruh ketemu dulu. Sebelum kita membuat laporan, saya ingin tahu dulu apa semua data-data yang ada, bukti-bukti apa saja yang ada, sehingga kita bisa membuat sebuah laporan polisi. Saksi itu datang, dia membawa data-data percakapan dan segala macam data. Itu kita bawa. Saya bilang siapa semua ya saksinya. Ini kita telepon satu-satu. Ya, telepon ada 2 orang. Oke, saya tahu. Oke. Kalau memang kamu tahu semua, kamu keberatan tidak untuk menjadi saksi. Kalau kamu keberatan, saya juga akan mempertimbangkan laporan ini, karena di dalam proses hukum itu bukti itu adalah saksi itu mempunyai bukti penilaiannya sendiri. Bukti tertulis itu adalah satu alat bukti, namanya bukti tertulis, satu bukti namanya. Jadi itu harus menjadi pertimbangan saya sebelum saya melangkah lebih lanjut. Nah, di saat mereka semua bersedia untuk bersama-sama mencarikan kebenaran, mencarikan keadilan untuk orang, saya sama Niki datang ke Polres Metro Jakarta langsung dengan saksinya, tapi saksinya saat itu sekedar untuk menjelaskan, tapi belum diperiksa. Yang diperiksa nanti ini kita dibuatkan laporan, diminta keterangan semua. Nah, diperiksa. Disitulah mulai beberapa saksi menelpon saya. Di sisi lain, penyidik Polres Jakarta Selatan batal memeriksa Fadel Bajideh terkait laporan kasus pencabulan dan aborsi Laura Maizani. Pasalnya, Fadel tak hadir dalam panggilan penyidik dengan alasan sakit. Meski begitu, penyidik Polres Jaksel tetap akan melanjutkan proses penyelidikan laporan Nikita Mirzani terkait kasus pencabulan dan aborsi Laura Maizani. Jika memang ada alat bukti yang jelas, kemudian sudah dipanggil untuk memang tidak memberikan keterangan atau memang tidak jelas datang ke Polres Jakarta Selatan, itu bisa kita naikkan dari penyelidikan hingga penyidikan. Ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Nurma menjelaskan dengan 2 alat bukti yang jelas dan saksi-saksi kasus tersebut bisa langsung naik ke tahap penyidikan. Dia juga menegaskan, jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Indonesia. Nah, yang dimana hari ini Fadel tidak menghadiri ke Polres Jakarta Selatan dengan alasan yang disampaikan oleh tim pengacaranya bahwasanya Fadel dalam kondisi kurang enak badan. Nah, akan tetapi begini, kami selama beracara ataupun sebagai lawyer pun sangat menghargai APH, yang dimana APH, aparat penegak hukum di Indonesia ini yang harus dihormati itu adalah 4. Pertama polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan di sini kepada masyarakat Indonesia bahwasanya kalau kita tidak bisa menghadiri panggilan kepolisian yang disampaikan oleh tim pengacaranya Mbak Nikmir, ini harus dengan jelas apakah memang dalam kondisi sakit, dirawat di rumah sakit, dilampirkan fotonya, dilampirkan suratnya berkaitan dengan kapan dia akan sampai dengan sembuh ataupun dengan sakit apa, itu kan harus diberikan keterangan yang jelas.
karena kita sama-sama menghargai aparat penegak hukum. Nah, tapi di sini keterangan daripada pengacaranya Mbak Dignir itu tidak ada keterangan yang jelas. Terakhir, Edwin, kakak Nikita Mirzani, kecewa dengan Fadel Bajideh yang tidak menghadiri agenda pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini dengan alasan sakit. Kekecewaan kakak Nikita Mirzani tersebut karena Fadel Bajideh mengaku sakit, namun tidak disertai dari keterangan dokter. Pernyataan Fadel sakit ini hanya diungkap secara lisan oleh kuasa hukumnya. Edwin menyayangkan Fadel Bajideh terkesan menyepelekan agenda pemeriksaan penyidik dengan mengaku sakit hanya melalui lisan tanpa ada alat bukti yang kuat. Sementara itu, Fahmi Batsmith selaku kuasa hukum Nikita Mirzani mengungkapkan mangkir dari agenda pemeriksaan tanpa alasan jelas justru akan menambah berat bagi Fadel Bajideh. Karena tidak menghadiri agenda pemeriksaan, kata Fahmi, ada ancaman pasalnya sendiri. Misalnya pasal tentang menghalang-halangi proses pemeriksaan atau menghalang-halangi proses hukum. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.